Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, majelis ilmu adalah salah satu jalan menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mhm. Oke, tanpa berpanjang kata, mari kita mulai kajian hari ini dengan penuh perhatian dan keikhlasan. Kepada Ustadz Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, insya Allah tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah akan merubah seluruh aktivitas dan pemikiran kita ini dengan kalimat Al-Quran yang insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran ini menjadi syafaat untuk kita semua. Orang-orang yang mendengarkan ini semua insya Allah akan menjadi suatu komunitas yang nanti bersaksi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah untuk saling menolong nanti di hadapan Allah. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah memberikan contoh suri teladan terbaik ya untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, hari ini seperti judulnya bagaimana Rasulullah ini mendidik umat itu mempunyai tauhid yang sangat tinggi. Tentunya ada suatu pesan istimewa dari Rasulullah yang harus kita tangkap di sini. Rasulullah yang nggak bisa tulis baca, tapi orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal saat itu, orang-orang yang terbuka yang bisa baca, tulis baca, sairnya jago-jago, terpesona dengan Al-Quran. Dan mereka berkata, memang Al-Quran ini benar. Memang Al-Quran ini saya harus bela dengan jiwa dan raga saya, dengan harta saya pun. Saya rela. Ya, nah ini harus kita balik lagi seperti zaman Rasulullah, di mana sekarang ini zaman yang sudah melupakan sebagian besar Al-Quran. Mereka tidak menggali Al-Quran ini menjadi suatu yang mahal luar biasa. Ya, padahal Al-Quran ini kata Allah tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan isinya. Terus sudah gitu apa? Takut diterima amanatnya oleh alam ini. Kita menganggap ini bahasa hambar begitu aja. Ya, bayangkan kalau seandainya ini kita bisa menganalisa, ya, kita memang bisa membuat lebih dari 8 lautan, ya, seharusnya menggugah orang-orang yang belum terpikirkan ini untuk membuat dan membuka lagi wawasan melalui Al-Quran, ya. Terus sudah gitu, ya, kalau seandainya betul Al-Quran ini mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa, ya, sehingga takut alam ini menerimanya, seharusnya kita menggali dari situ, ya, bukan dibiarkan begitu aja, ya. Sekarang kita makanya ya baca Al-Quran itu harus direnungkan, ya, seperti Rasulullah bagaimana minta keterangan sama malaikat Jibril, apa maksudnya ini, ya, Jibril diterangin, ya, kita nggak usah minta dari malaikat Jibril, cukup menjalankan bukti kalimat Al-Quran ini sebagai bukti ketahuan kita, ya, terus dilatih setiap hari sehingga apa, menjadi yang istimewa, dan Allah sendiri yang akan menunjukkan summa inna ilaina bayanahu,
Ya, surat 75 ayat 19. Ya, kita senang nggak kalau ditunjukin sama Allah? Senang kan? Kalau senang, ayo dong. Mulai menggali Al-Quran. Jangan Al-Quran ini dianggap seolah-olah ilmu yang ketinggalan zaman. So banget. Yang harus direvisi. So banget itu. Ya, copot gelar ulamanya kalau seperti itu. Ya, jadi ingat. Al-Quran itu mujizat terakhir yang menghadirkan. Melebihi mujizat-mujizat nabi-nabi sebelumnya. Yang membuat iri nabi sebelumnya. Hari turunnya dihadiahi sebagai malam 1.000 bulan. Ya, yang menjalankan Al-Quran nabinya dimuliakan. Makanya harus sholawat. Ya, Allah, malaikatnya, orang beriman sholawat. Surat 33 ayat 56. Ya, diizinkan pertama kali sebagai pembuka pintu surga. Menjadikan suri teladan generasi berikutnya yang mahal luar biasa. Pemimpin memberikan contoh terbaik pasti akan diikuti, dirindukan, dan dibela umatnya. Umat yang menjalankan akan dimuliakan oleh makhluk lainnya, tumbuhan, binatang, angin, dan seterusnya, semua nyertai. Sama seperti Rasulullah. Dengan filosofi Al-Quran akan memaksimalkan segala keterbatasan manusia. Memaksimalkan perjalanan waktu yang terbatas. Memaksimalkan di seluruh lapisan serata masyarakat, lintas, negara, alam, dan seterusnya. Semuanya manusia yang mengikutinya akan istimewa. Yaitu yang termasuk orang yang tidak mampu. Orang yang mampu, dewasa, dan anak-anak. Bahkan di alam ruh pun pada waktu ditiupkan, sudah mulai dia mendengar. Sudah mulai mengingat ilmunya melengkapi kekurangan Nabi dan umat sebelumnya. Ilmunya sangat ringkas. Makanya Allah bilang, ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang sangat lurus. Ya, coba baca dah surat 17 ayat 9, Pi. Iya dokter, surat 17 ayat 9. Na'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Kalau ilmu manusia apa? Ilmu bohong dan dugaan. Paling lurus nih. Jadi kalau paling lurus tuh paling mudah, paling cepat sampainya dibandingkan ilmu yang belok-belok segala macam. Ya kan? Setuju? Iya. Nah, aluran suaranya menggetarkan hati dan berlinang air mata. Isi ilmunya menggugah seluruh orang pintar dunia untuk mencoba dan menganalisanya. Dan seluruh orang pintar dunia pasti akan berkata, tidak mungkin ilmu ini dari pikiran Nabi. Pasti dari yang menciptakan Nabi. Sekali lagi marilah mengambil sumber inspirasi yang tidak terhingga dari Al-Quran. Ya, ayo dong. Terus. Ya. Udah direkam, Atia? Recording, Sudah, Dok. Sudah, Dok. sudah dok. Oh, ya, ingat ya, Al-Quran itu udah dikasih tahu ya, lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, pribadi Rasulullah itu pribadi yang hampir 100% Al-Quran berjalan. Apa yang dikatakan Al-Quran, misalnya dia memberikan nasihat, dia sendiri harus sesuai dengan filosofi Al-Quran dijalani. Ya, walaupun Rasulullah nggak bisa tulis baca, umi, ya, dengan dia menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, membebaskan beban dan belenggu. Orang beriman memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya mereka. Mereka orang-orang yang beruntung, ya, karena tahu ini kebenaran mutlak, ya, yang harus aku bela. Ini ilmunya Allah untuk keselamatan aku nanti di dunia dan akhirat. Memang harus aku bela, ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ternyata sempurna sekali Rasulullah. Mana umatnya yang sekarang? Tidakkah kita tertarik untuk meniru gaya Rasulullah seperti ini? Yang seluruhnya hampir sempurna Al-Quran, bukan sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong bahaya kita. Kita harus membuat Al-Quran ini menjadi suatu cerita yang jelas. Sepotong-sepotong itu hanya kita ngolok-ngolokin. So pinter lagi. Ya, dan itu dijelaskan surah 45 ayat 9. Tolong bacain.
459. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Jasiyah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Shadaqallahul azim. Bahkan tahu sedikit memfitnah Al-Quran. Surat 3 ayat 7, terutama ayat yang mustasabihat. Bacain, Fi. Surat 3 Al-Imran ayat berapa, Dok? Maaf. 7. 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mustasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mustasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Hanya orang berakal dan orang berilmu ini yang bisa mendapat pelajaran. Yang lain dari itu, maaf sekali lagi, adalah bukan orang berakal, bukan orang berilmu. Ya, nah, jadi kalau seperti itu kita mau dibilang di hadapan Allah ini mempunyai akal sehat, jalankan Al-Quran. Ya, kalau kita mau diberikan petunjuk sama Allah, jalankan Al-Quran. Itu dijelaskan surat 39 ayat 18, baca deh. Orang yang mendengar, terus mengerti dan menjalankan, itulah orang yang aku beri petunjuk dan itulah orang yang mempunyai akal sehat. Surat Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita lihat 39 ayat 18. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita koreksi nih. Al-Quran itu harus mengkoreksi kehidupan kita ya. Jadi kalau seandainya kita nggak berkaca dengan Al-Quran, sekarang kita lihat, kita orang yang diberi petunjuk nggak? Kita orang yang mempunyai akal sehat nggak? Nah, oke lah, sekarang kita belum dikasih petunjuk, kita belum mempunyai akal sehat. Ayo dong tingkatin dong. Tingkatin ini adalah yang nanti insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, dan itu pasti. Surah 29 ayat 7 baca. 29 ayat 7 surat Al-Ankabut ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Mau nggak kita dihapus dosa-dosa yang masa lalu? Mau. Nah, jalanin, perbaikin diri. Ya, jangan monoton aja. Ya, tiru Rasulullah nih. Ya, tiru bagaimana Rasulullah ini ya waktu Khalid mau masuk Islam di apa minta jaminan dari Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya masuk Islam, dosa saya dulu mau membunuh Anda dihapus nggak? Ya iya, langsung dia masuk. Wasi ya yang membunuh orang pamannya Rasulullah Hamzah, kalau saya masuk Islam dihapus dosa. Iya, ya udah, cuman saya masih ingat sama paman saya Hamzah, mendingan kamu nggak usah berada di sisi saya dulu dah, ya. Semua dosa akan dihapusin, ya. Akhirnya apa? Ada hadis yang bercerita, ya, orang yang membunuh masuk surga, orang yang dibunuh masuk surga. Nah, itu untuk pasti, ya. Nah, mulai dong kita berjuang seperti itu, ya. Terus ini lihat, Rasulullah itu makar berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad beraku lemah lembut. Ya, Rasulullah udah lemah lembut, ya, memaafkan dosa-dosanya, terus mengajak dalam segala sesuatu itu bermusyawarah, ya, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan apapun, bermusyawarah, ambil keputusan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Makanya Rasulullah ini istimewa. Bayangkan, apapun yang dilakukan sampai membunuh paman Nabi pun dihapusin dosa. Ya, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan.
tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali pada orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali pada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, nah, ya, surah Al-1 ayat 34 35 itu. Ya, jadi sekali lagi, ya, inilah yang menggoncang. Ya, kalau kita enggak kan, udah bikin dosa, lu gini-gini, bukan itu. Mulailah kita meniru gaya Rasulullah, sehingga kita insya Allah akan membuat kagum orang. Memang kita ini Al-Quran walinya Allah yang berjalan di muka bumi. Ya, terus ya, kalau kita udah sepakat itu, kita pribadinya pribadi Al-Quran semuanya, ya, insya Allah kita dapat menyatukan umat Muslim. Ya, itu janji Allah. Allah mempersatukan hati mereka yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh dia maha perkasa. Sungguh dia maha bijaksana. Ya, Rasulullah menyuruh sholat nih. Apa yang ada di sholat itu untuk berjanji sama Allah. Yang ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dijalankan sempurna. Sehingga kalau kita sepakat semuanya karena Allah, tidak ada umat muslim yang pecah belah. Ya, makanya Allah bilang di surat 6 ayat 82, baca dah. 82 surat Al-An'am 82 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Hmm. Jadi nggak boleh mencampur adukan. Ya, ini yang menyebabkan pecah belahnya itu karena mencampur adukan antara dunia, antara akhirat. Untuk menuju ke sana itu nggak ada paksaan. Jadi kalau orang yang udah memegang, menjauhkan togut, ilmu dunia segala macam selain Al-Quran, itu orang yang memegang tali buhul yang kuat yang tidak akan putus. Al-Baqarah 256, bacain dah. Al-Baqarah 256 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Ya, kalau kita mau satukan ini, nggak boleh campur adukan. Istiqomah. Ya, sehingga hati kita bersatu semua. Ya, makanya menjadi gelombang luar biasa, ya, yang ditakutin. Sementara kerjaan Yahudi untuk memecah belah. Kita ngikutin, ya udah, dijajah gitu. Ya, terus. Ya, jadi mulai kita menyatukan itu, ya, janji kepada Allah dan Rasulnya melalui sholat, melalui kita pada waktu mulai kita berkeluarga, dari mulai roh ditiupkan, terus udah gitu waktu sholat, inna ini wajah tu wajia dan seterusnya, inna sholati wa nusuk, mulai hanya untuk Allah. Ya, luhurnya jejak peradaban khilafah. Elon Musk dan leader teknologi terkini pun mengakui, ya, ketika, ya, Roma runtuh, Islam bangkit, Anda memiliki kekhalifahan yang baik sementara Roma buruk, dan itu artinya menjadi sumber pelestarian, pengetahuan dan banyak kemajuan. Ya, Elon Musk saja ngakuin.
seluruh ininya ngakuin, tapi apa? Karena dia belum dibukakan hidayah, ya, ya udah. Nah, jadi ya ini pernyataan Mas yang disampaikannya pada gelaran The World Conversation apa nih Summit 2023 di ini di Uni Emirat Arab, ya. Dubai. Nah, jadi jelas, ya, mereka ngakuin, ya, semua orang ngakuin kehebatan Al-Quran. Semua ngakuin bahwa semua kemajuan ini semuanya ada di Al-Quran. Ya, nanti kita lihat. Ya, terus. Ya, kita lihat. Seharusnya kita mau. Ya, pakai-pakai apa, toga-toga ini, guru besar segala macam. Pertanyaannya, bisa nggak mengkaji Al-Quran? Malu nggak kita sama Rasulullah yang nggak bisa tulis baca? Ya, ayo dong. Saya mikir, ya, saya, maaf, saya terpacu sama SMP aja nggak tamat. Terpacu saya. Ya. Nah, sekarang ayo dong kita mulai dong. Ya. Masa untuk dunia bisa, untuk Al-Quran nggak bisa? Ada salah di mana nih kita? Ya, kalau kita udah sepakat itu semua, insya Allah kita akan ditunjukin sama Allah. Ya, udahlah contoh Rasulullah aja. Malu kita sama Rasulullah. Ya, sedangkan Rasulullah lagi menunggu nih kita untuk disambut dengan kata-kata rindu terhadap umatku di masa yang akan datang. Yang tidak pernah melihat aku, tidak merasakan dibimbing sama aku, tapi mereka bisa menyamai dengan orang yang aku bimbing pada saat aku ada. Ya. Nah, kita lagi ditunggu. Ayo dong. Ya, terus. Nah, kalau seandainya kita sepakat, contoh Rasulullah kita udah jalankan semua. Ya, apapun gelombang siasat Yahudi akan hancur. Ya, akan hancur. Dan itu ya, karena ini semuanya ilmu rahmatnya Allah. Yang Yahudi untuk dapat untung kecil segala macam, mereka bisa. Kita dikasih untung yang lebih besar daripada siasat-siasat Yahudi apabila kita berjalan lurus. Kita nggak cari. Aneh kan? Aneh nggak, Pi? Iya, Dok. Ya kan? Iya. Aneh kita. Kita dicontohin sama Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu memulai bisnis yang pada waktu itu dikuasain Yahudi, ya, dengan ekonomi ribanya di pasar-pasar, ya, yang secara akal nggak mungkin. Tapi Rasulullah buktikan, ya, dikumpulin apa sahabat-sahabatnya yang pintar nih, berdagang segala macam, apa Umar, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ayo kita ciptakan, kita sama-sama nih membangun masyarakat Muslim yang apa yang ekonominya rendah segala macam kita tingkatkan, ya. Jadi dia apa ciptakan pasar lapangan, nggak melalui sewa barang-barang segala macam, ya, nggak menyewa apa nggak menyewa tempat, hanya pasar lapangan, tutup Yahudi sebentar aja tutup, ya. Jadi kalau kita niru gaya Rasulullah nih, ya, kalau kita mau niru gaya Rasulullah tutup Yahudi, orang ilmunya ilmu bohong, ilmunya kesesatan, ilmunya batil, tutup pasti. Ya. Sekarang mulainya bagaimana? Kita mulai analisa. Ya, analisa itu kita pakai. Di mana nih yang ditakut-takutan Yahudi? Oke, kita analisa. Ya, sehingga apa? Kalau kita semuanya sepakat dengan kebenaran, meniru gaya Rasulullah, ya, insya Allah orang akan ngikutin. Ya, orang tauhidnya akan menjadi sempurna.
Apalagi pejabat-pejabatnya. Penghasilannya lebih istimewa. Ya, masa seorang pejabat kerjanya, maaf sekali lagi, mengambil harta rakyat, merampok, segala macam. Kan nggak benar ini. Menipu. Ya, emang kecuali kalau malaikatnya bisa disogok, oke lah. Malaikatnya nggak bisa disogok. Semuanya jadi beban dunia, beban akhirat, jadi bahan bakar api neraka. Kok dibangga-banggain? Ya, dan hukumannya itu di dunia. Ya, mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia. Dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Di dunia aja dapat azab, di akhirat apalagi. Kalau dia menjalankan, seluruh pintu rahmat akan dibukakan Allah. Ya, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar, pelajaran bagi orang beriman. Ya, rahmat, nggak main-main. Ya, terus, ya, kenapa kita dibimbing oleh ilmu yang sesuai dengan fitrahnya manusia, yang mengetahui dari mulai kita diciptakan dari tanah, yang mengetahui kita mempunyai kelemahan dengan umur yang terbatas, sehingga dengan kita mengikuti ini semua, tidak ada waktu yang terbuang percuma. Kita melihat ke depan dengan sangat jelas. Ya, seperti surat 12 ayat 1. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi yang mereka lalui. Namun mereka nggak bisa mengambilkan hikmah dari situ. Ya, kenapa? Akal manusia. Coba dia berfilosofi Al-Quran, selesai semua. Ya, selesai semua. Ya, terus. Ya, dan diingatkan kembali. Hancurnya dunia Islam karena kita digoyang dengan perpecahan, dengan filosofi dunia dicampur adukan, berantem sana sini. Ya, taatilah Allah dan Rasulnya. Jangan kamu berselisih. Yang menyebabkan kamu menjadi gentar. Kekuatanmu hilang. Bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah satukan hatimu. Ya, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi yang namanya mempersekutukan Allah itu bukan kita musyrik segala macam ini. Kita terpecah belah tidak satu komando dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasulullah. Itulah orang yang mempersekutukan Allah. Dan itu dijelaskan. Mempersekutukan Allah yaitu orang yang memecah belah agama. Dan mereka menjadi berapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kembalikan lagi semua dengan filosofi Al-Quran. Ya, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Sehingga kalimat Al-Tauhid yang berkuasa di bumi ini. Ya, terus. Ya. Nah, jadi kalau kita udah sepakat seluruhnya dengan kalimat Al-Quran. Ya, kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan manusia. Ya, kamu adalah umat yang ditakuti melebihi mereka takutnya kepada Allah. Surat 59 ayat 13. Kalau kamu udah seperti itu, akan aku bukakan semua pintu-pintu rahmat. Semua akan aku muliakan anak cucunya segala macam. Ya, tidak ada suatu gelombang kekuatan apapun yang bisa. Coba kita pikirkan. Ya, negara yang super power yang begitu hebat. Ya, sama Palestina aja digabung sama Yaman, ngeper lari terbirit-birit.
Apalagi kalau kekuatan umat muslim ini bersatu, ya, nggak ada yang bisa menghancurkan gelombang mahal luar biasa tersebut. Ya, jadi sekali lagi, gaungkanlah kalimat Al-Quran. Ya, mudah-mudahan khilafah ditegakkan dengan tangan kalian, para pemuda muslim. Ketika melihat kekejaman di Palestina, terkesan Zionis sangat kuat dan tidak ada yang mampu menghentikannya. Padahal tanpa dukungan negara-negara kapitalis, Amerika, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Dan pengkhianatan para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim yang mengejionis, mereka tidak akan bertahan sehari pun di hadapan umat Muslim. Para pemuda Muslim tidak bisa menaruh harapan pada hukum dan lembaga internasional yang tidak adil. Para pemuda Muslim mesti menyadari kita membutuhkan hukum Islam untuk diterapkan hari ini. Semoga nubuat Nabi tentang Khalifah Rasidah kedua ditegakkan dengan tangan kalian. Para pemuda Muslim bekerja untuk menegakkan kembali khilafah yang dijanjikan Nabi adalah yang dibutuhkan sekarang ini untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya, terus ya, ahli kitab juga tahu semuanya. Semua orang juga tahu ya kalau mereka berkuasa dengan kalimat Al-Quran ini, semuanya rezeki akan menjadi berlimpah melebihi apa yang dikumpulkan sekarang. Pada waktu itu sahabat Rasulullah Khalid bin Walid bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini jadi jenderal perang di kaum kafir. Apakah aku setelah masuk Islam aku menjadi lebih hebat?" "Oh iya, kamu terkenal nanti." Abu Sofyan juga berkata, "Ya Rasulullah, aku ini pemuka di suku Quraisy. Apakah aku setelah masuk Islam aku menjadi pemuka yang hebat juga nanti?" "Iya, iya, yakin itu." Ya, nah, kita kok jadi ragu sama Al-Quran. Ya, Al-Quran itu menurunkan kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya, ya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Sama sekarang, ya, udahlah hilangin dengki. Ya, semuanya tujuannya kembali kepada Allah. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Katakan Muhammad, wahai ahli kita, mari kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah Muslim. Ya, udah jelas. Ya, dulu Taurat, Injil semua satu Tuhan. Jadi banyak Tuhan. Ya, terus ya, kita lihat apa sih gayanya Rasulullah. Nah, sekarang kita lihat. Rasulullah itu adalah surat 41 ayat 6. Manusia biasa seperti kita, ya. Dan juga mati. Muhammad hanya seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan pada orang yang bersyukur. Kita lihat nih, ya selalu saya tampilkan Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab adab dari Allah. Belajarlah semampu kalian darinya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah, cahaya yang sangat terang, kesembuhan yang sangat bermanfaat. Akan dijaga orang yang berpegang teguh dengan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Orang bengkok akan diluruskan. Orang yang melenceng akan dibenarkan. Tak pernah kurang keajaibannya. Tak bosan-bosan ia terus diulang. Pertanyaan saya cuma satu. Apa hikmah yang bisa ambil dari sini? Pi, Ya. apa maknanya, analisanya dari kalimat ini? Pak Swandi, Pak Hadi, Pak Rida,
Apa analisanya? Ayo dong, Kurniadi, Didi, apa analisanya, Di? Pak Hasnawi, Haddani, apa analisanya dari kalimat ini? Insyaallah. Apa analisanya? Kok pada diam semua? Nggak tahu dok analisanya apa dok? Analisanya Rasulullah itu saat Al-Quran ini turunnya secara bertahap. Ya, surah 25 ayat 32 baca, Pi. 2532. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakan secara tartil berangsur-angsur, perlahan dan benar. Shadaqallahul Azim. Analisanya pada saat turun bertahap itu, ya Rasulullah bisa menggabungkan ceritanya nih, yaitu melalui kitab Adab dari Allah nih surat 7 ayat 52, 4 ayat 166, terus dan seterusnya ini. Ya menjadi suatu cerita jadi hadis ini menurut Abu Suaibah. Pertanyaan ini, masa kita nggak bisa menggabungkan seperti ini sih? Kan Rasulullah sama seperti kita, manusia biasa. Sama seperti kita, bahkan Rasulullah nggak bisa tulis baca. Itu analisanya, ya kan? Itu analisanya. Kita harus tertantang. Ya, dengan Al-Quran ini yang udah ditutup sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum akmaltu nikmati waraditu lakumul islami dina. Surat 5 ayat 3. Telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu. Aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak bisa bikin suatu cerita seperti ini? Padahal itu ada di saku terus. Padahal Mister Google mau. Padahal Allah akan membukakan hati kita. Kenapa nggak bisa? Padahal kita sarjana, padahal kita profesor. Maaf sekali lagi. Kenapa? Saya tanya. Ayo dong kita tertantang dong. Jangan dunia aja bisa sampai gelar tertinggi. Tapi kitab yang dimuliakan yang diberikan oleh Allah, imunnya Allah, wa qad jinakum bil kitabi fasalnahu ala yamin udah warahmatan liqaumin yu'minun surat 7 ayat 52. Kitab ilmunya Allah kita nggak bisa gali. Di mana rasa malu kita terhadap Allah dan Rasulnya nanti? Ya, ayo dong. Halo dok, suaranya nggak ada dok. Kalau kamu mau disayang Allah, kalau kamu mau dirindukan oleh Rasulullah, tiru aku. Kita nggak pernah kan? Kita selalu ragu kan? Ayo, ya terus, terus. Dan ini kita lihat, kita mau coba merangkainya seperti rangkaian yang tadi. Ya, merangkai membuka rangkaian musibah menjadi sesuatu yang luar biasa. Misalnya Allah bilang, ya surat Al-Baqarah 216, surat 14, 37, 307, 102, surat 9, ayat 38, 39. Yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Kita lihat, ya itu artinya pikiran terbalik kan dari Allah. Ternyata ada sesuatu yang mahal luar biasa nih. Kesulitan, ada kemudahan. Ya, sehingga apa? Tidak akan sia-sia semuanya yang dikasih Allah ini nggak sia-sia. Dunia dan akhirat kita akan rasakan yang begitu hebat.
Kenapa? Yang diuji Allah ini sesuai kemampuan. Ya, Al-Baqarah 286, surat 7 ayat 42, surat 23 ayat 62. Ya, nah mulai kita analisa. Caranya bagaimana? Mengandalkan kesempurnaan tubuh manusia. Ya, surat 95 ayat 4, surat 82 ayat 6 sampai 8. Ya, mulai kita melihat. Ya, misalnya teori keseimbangan, kita ada mata buta, latih panca inderanya. Panca indera yang lain, nih, misalnya pendengaran, panca indera perasa, semua. Ya, sehingga apa? Luar biasa, saling menguatkan. Ya, misalnya dari sini kita memakai daerah donor, udah ada ina asantum, asantum, dan fusikum, ina asantum, palaha. Caranya bagaimana? Melalui daerah yang tersembunyi, subunit, ya. Untuk dapat itu apa? Ya latih panca indera dengan Al-Quran. Sehingga kita bersyukur. Surat 16 ayat 78. Ya, bukan sedikit bersyukur nih. Sedikit sekali kamu bersyukur. Surat 67 ayat 23. Ayo dong, kita gali. Ya, terus. Kita mau merangkai nih. Sedekah dengan perputaran ekonomi mikro. Ya, misalnya yang bersedekah itu yang berlebih. Ya, itu untuk dirimu sendiri. Ya, kita lihat nih untuk dirimu sendiri surat 17 ayat 7, surat 45 ayat 15. Supaya apa? Terjadi simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme surat 16 ayat 71, 43 ayat 32. Dari simbiosis mutualisme ini akan dilebihkan yaitu 10 kali atau Al-Baqarah 261 700 kali, ya. Sehingga akan apa? Terjadi perputaran ekonomi di masyarakat yang luar biasa, ya, daripada yang kita kumpulin nih. Ya, yang kita kumpulin itu surat 10 ayat 58 itu akan hilang, 16 ayat 9 akan hilang. Ya, yang dijadiin baga-bagan itu akan hilang, surat 3 ayat 14. Ya, bahkan kata Allah, selain hilang, surat 16 ayat 7 menjadi beban di dunia, beban di neraka. Ya, mendingan kita ini putra ini semua jadi perputaran ekonomi nih, sehingga jadi sesuatu yang mahal luar biasa. Ya, kalau ini berjalan, hasilnya pasti akan berlipat-lipat, pasti akan lebih baik daripada yang kita kumpulkan. Ayo dong, ya. Terus, ya. Nah, merangkai untuk mendapatkan hikmah, mulailah kita belajar mengerti Al-Quran, memaknai Al-Quran. Ya, apalagi tadabbur Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jangan baca tidak ngerti, ya, sehingga kita tertutup. Ya, ingat apabila kita tertutup, ya bahaya kita. Nah, kalau kita udah ngerti jalanin, jangan kita sembunyikan nih, atau kita nggak jalani surat 62 ayat 5 atau seperti keledai membawa buku. Dengan kita menjalankan akan ditambah petunjuknya sama Allah. Dengan ditambah petunjuknya dituntun hati kita. Ya, kemudian ditambah lagi, ya, kita menjalankan amanah terus takut amanah ini kalau tidak dijalankan. Apabila kita udah seperti itu, ya, akan diberikan furqan, akan diberikan furqan, akan diberikan rahmat, surat 6 ayat 155, ya. Terus udah gitu akan diberikan karunia, ya. Sehingga apabila kita dijalankan terus akan berlaku hukum bandul, ya. Kita merasa takut kalau nggak menjalankan. Kalau kita merasa kita memilih dunia lagi, kita sadar. Kalau kita udah sepakat seperti itu, insya Allah Allah akan mengasihi hikmah yang lebih luar biasa daripada harta yang dikumpulkan. Sehingga dengan hikmah ini kita bisa menggali seluruh kalimat Al-Quran yang ada di alam ini beserta isinya. Surat 41 ayat 53, surat 45 ayat 3 sampai 6. Ya, mulai dong. Ya, kita merangkai seperti rangkaian Rasulullah tadi. Ya, terus mengolahragakan panca indera. Udah dijelaskan di Al-Quran. Dari mulai kita waktu nikah, doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah
pasanganku itu penyenang dan pemimpin nantinya. Ya, terus sudah gitu dilanjutkan doa lagi apa? Robbi auzini an askuro nimatakal lati dan seterusnya. Allah Ta'ala ya. Nah, ya surat berapa itu, Bi? Surat 46 ya, Dok. Iya, ayat Ayat berapa, Bi? 15. Ayat 15. Taunya jadilah walaupun itu aja. Iyalah, Ya, lumayan. latih terus, semuanya pasti Iya, dilatih Dokter. terus nanti ingat. Insya Ya, Allah. mulailah dengan wudhu dalam segala hal. Ya, mulailah dilatih pendengaran itu. Dari mulai ruh ditiupkan, yaitu Al-Baqarah 234, yaitu 4 bulan 10 hari. Ya, mulai ingatkan lagi pada waktu nongol ke dunia ini dengan apa cobaan perintah dan larangan. Oleh karena itu dikasih pendengaran penglihatan. Ya, dilanjutkan pada waktu motorik seperti dicontohkan oleh Rasulullah dicuci dengan Al-Qur'an, dimasukkan ke hatinya oleh malaikat Jibril. Surat 2 ayat 97, surat 26 ayat 194. Ya, setelah mengerti, jalankan. Ya, apalah tadabuna Qur'ana amala kulubin akwaluha sebagai bukti ketakwaan kamu, surat 22 ayat 32. Jangan disembunyikan, jangan tidak dijalankan sehingga seperti keledai membawa buku. Ya, apabila udah sepakat seperti itu, dituntun hatinya sama Allah. Ini suratnya semua. Diterangkan sama Allah nih. Summa inna alaina bayanahu. Surat 75 ayat 11. Diberikan furqan, diberikan rahmat, diberikan karunia. Baru berlaku hukum Bandung. Baru diberikan hikmah lagi. Ya, terus. Ya, merangkai memberikan nasihat ini ada semua juga di Al-Quran. Ya, nasihatnya itu Fazakir inafati zikro tanpa muminin. Surat 51 ayat 55. Surat 87 ayat 9 sampai 10. Surat 88 ayat 21. Dengan cara berkesan, yaitu dengan Al-Quran. 4 ayat 63. Surat 29 ayat 46. Dengan cara bijaksana. Surat 16 ayat 125. Dengan cara hikmah. Ya, semuanya dari Al-Quran. Supaya mereka apa? Takwa. Dengan mereka takwa, mereka terhindar dari azab api neraka. Surat 6 ayat 69 sampai 70. Ya, surat 43 ayat 67 86 supaya jadi apa? Terhindar sehingga jadi dia nanti penolong kita di hadapan Allah. Ya, orang-orang beriman yang kita sudah kasih nasihat, insya Allah akan menjadi orang yang akan menolong kita di hadapan Allah. Ya, surat 43 ayat 67 86 atau surat Sabah 34 ayat 37. Sehingga kita berkumpul di sana. Ya, atau kita berkumpul di dunia dulu melalui kumpulan medsos nih pada waktu tadi silaturahim yang bersama dengan orang kebenaran, yaitu surat 9 ayat 111 atau surat 33 ayat 70 yang selalu berbicara dengan kejujuran, ya, diberikan contoh pada diri kita sendiri, ya, sehingga berlomba-lomba nih saling iri, ya, saling iri kita berlomba-lomba, ya, disegerakan semua kebajikan. Tuh sudah gitu, ya. Kalau orang yang tidak mau, udah tinggalin aja. Surat 43 ayat 89. Surat 53 ayat 29 30 itulah kadar ilmu mereka. Udah tinggalin aja. Tugas kita hanya nyampein. Ya, kalau kita udah tahu teorinya seperti ini, seperti bagaimana Rasulullah, insya Allah tauhid mereka akan tercapai. Ya, terus, ya, Al-Quran ingat harus dimengerti. Karena kalau nggak dimengerti kita akan ditutup. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Atau mereka, hati mereka telah terkunci? Ya. Al-Quran itu adalah kitab penuh berkah. Ya, supaya kita menghayati ayat-ayatnya. Ya, hanya orang yang berakal sehat aja yang mendapat pelajaran. Mulailah kalau kita udah mengerti, gali terus perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Quran. Ya, sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Ya, dan surat 17 ayat 89, Al-Quran itu dibikin semua dalam bentuk perumpamaan. Ya, manusia yang nggak ngerti mengingkarinya, nggak menyukainya. Padahal di sinilah sumber ilmu, sumber apa waktu yang
insya Allah tidak akan terbuang dengan kalimat Al-Quran ini. Ya, terus, ya, jadi dengan kita kalimat Al-Quran itu, ya, kita akan insya Allah akan bisa memandang dunia ini. Sehingga kita akan menjadi makhluk yang bukan terhina di pandangan manusia, bukan terhina di pandangan Allah. Karena Al-Quran itu mengandung hikmah. Sungguh beruntung orang yang aku beri hikmah. Ya, terus ini hanya bisa dimengerti oleh Rasulullah dalam memberikan contohnya, ya, yang tidak tergiur dengan dunia. Laika lagi nastoro dolalata bil huda pamaro tijarotu mamakanu tadi. Mereka itulah yang memberikan kesesatan dengan petunjuk. Perdagangan mereka itu tidak beruntung. Jadi perdagangan yang berfilosofi dunia nggak bakal beruntung. Sedangkan kamu orang kafir memiliki kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Demikian itu karena mereka lebih mencintai dunia. Maka jangan kita mengikuti mereka atau memandang mereka. Ya, mereka lagi digiring sama Allah ini menuju beban amanat di dunia, beban amanat di akhirat, dan semuanya akan jadi bahan bakar api neraka. Dan semuanya bahwa yang dikumpulkan itu tidak ada manfaatnya semua. Al-Haqq surat 27 ayat 9, kematian menjdahi semua yang ada di dunia ini. Hartaku tidak berguna, kekuasaanku juga tidak berguna. Terus, ya, hanya terpikirkan oleh orang yang terlatih dengan Al-Quran, terutama ayat mukamat. Mukamat ini pokok seperti kita puasa, yaitu Al-Baqarah 183. Dari yang puasa aja satu ayat Al-Quran, orang bisa jadi dapat hadiah Nobel, yaitu melalui otopaginya. Bagaimana kalau semuanya? Ya, nah, mulailah kita menggali. Apalagi mukamat digabungkan, ya, dengan ayat mustasabihat, sehingga berupa perumpamaan yang harus kita gali. Ya, kita sehingga bisa mengetahui ini. Ya, bukan hanya yang tampak, tapi di luar itu juga kita bisa tahu. Ya, kalau kita udah tahu, ya, kita semuanya itu untuk semata-mata beribadah kepada Allah, untuk semata-mata untuk menggapai surga darussalam, bukan untuk menggapai dunia yang sementara. Peganglah terus Al-Quran supaya kita kehidupannya tidak sempit, supaya kita tidak digiring sama Allah lagi menuju kematian yang secara perlahan-lahan. Surat 7 ayat 182. Terus, ya, ingat Yahudi, Habibi orang pintar, ya, pernah terkecoh sama Yahudi, tidak pernah menjadi juara dan bersaing di Jerman. Kenapa? Melupakan Al-Quran. Melupakan Al-Quran. Ya, orang Yahudi tahu, ya, Rasulullah seperti anak, karena dia menerima dulu, ya, kitab-kitab Taurat, Zabur, Taurat, Injil, udah tahu dia. Bagaimana dia mempelajarinya itu semua udah tahu. Bagaimana mempelajari Al-Quran udah tahu. Bagaimana menipu manusia udah tahu. Ya, oleh karena itu sekali lagi maknai Al-Quran sehingga kita tidak tertutup, sehingga kita tidak menjadi makhluk yang paling rendah di dunia dan di hadapan Allah. Surat 8 ayat 22. Terus, ya, ingat, jangan dicampur adukan. Karena pendapat manusia itu adalah penuh kebohongan dan dugaan. Penuh kesesatan, surat 10 ayat 32. Penuh dengan kebatilan, 31 ayat 30. Ya, jadi jangan dicampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, kalau kita tidak mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, kesesatan atau syirik pendapat manusia, itulah orang yang mendapat rasa aman. Dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Ya, dimanapun nggak bisa antara air dan minyak dicampurkan. Nggak akan bisa satu. Bahkan terjadi perpecahan yang luar biasa. Terus,
Ya, ingat ya, berapa besarkah otak manusia? Sombongnya sekali bila hanya dari akal sekecil itu bisa menjelajah ilmunya Allah. Menyingkap dan yang tersurat dan tersirat. Nggak mungkin. Oleh karena itu kalau tidak mungkin, ya dahulukan Allah dan Rasulnya. Ya, apabila udah ada satu ketetapan, ya jangan pakai ketetapan lain lagi. Pakai ketetapan Al-Quran. Ya, ingat akal kita itu terbatas. Ya, mukamat dan mustasabihat aja kita nggak bisa menyelesaikan kecuali dengan bantuan Al-Quran. Terus, ya, ingat jangan tertipu oleh program Yahudi dalam memecah umat Islam untuk melupakan Al-Quran, fish out of water. Mereka tidak akan bisa mengalahkan Muslim yang mengamalkan, keislamannya, yang mengamalkan Quran dan Sunnah dalam hidupnya, yang menjadikan mereka mencintai Allah dan Rasulullah, melebihi cinta terhadap dunia, bahkan melebihi cinta terhadap diri sendiri, dengan menjadikan ridho Allah sebagai impiannya. Untuk menghancurkan Islam mudah, keringkan saja air, keringkan keimanannya, jauhkan dari Quran, jauhkan dari Sunnah, jauhkan dari masjid, jauhkan dari menteladani Rasulullah, jauhkan dari majelis ilmu. Muslim yang sudah jauh dari sunnah, jauh dari sholat, jauh dari rukun Islam, jauh dari rukun iman, jauh dari masjid, dari majelis ilmu, bagaikan ikan yang sudah mengepar ke keringin air. Terus, ya, kreatiflah dengan Al-Quran, sehingga menghasilkan kebenaran dan rahmat Allah. Ini adalah ilmunya Allah, surat 7 ayat 52. Ilmunya Allah yang penuh dengan rahmat. Ya, Al-Quran itu adalah umul kitab yang penuh dengan hikmah, surat 43 ayat 4. Sehingga dengan kita itu semua, kita bisa membaca alam ini beserta isinya seperti Rasulullah membacanya, sehingga dihormati, sehingga orang yakin ya untuk mengikuti mutlak Rasulullah. Ya, ayo dong kita balik lagi seperti itu. Ya, sehingga kita memang bertauhid sesuai kemauan Rasulullah. Ya, memang kita harus berjuang dengan harta dan jiwa kita untuk Allah dan Rasul. Ya, untuk mengikuti Rasulullah. Ya, terus ingat, ya Rasulullah tidak bisa tulis baca. Ya, hanya dengan dibimbing Al-Quran menjadi manusia luar biasa yang dikenang dan dihormati dunia dan akhirat. Ya, surah 43 ayat 48. Ya, ini ingat adalah mujizat. Ya, janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya, ini sorry ini salah nih 43 48. Ini surat ini apa mujizat Rasulullah ini. Ya, Al-Quran itu mujizat Rasulullah yang melebihi mujizat nabi-nabi yang sebelumnya. Supaya mengingatkan kita ingatlah pada Allah. Aku akan ingat padamu. Bersyukurlah padaku. Janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya, sehingga ya kita bisa menjalankan seperti Rasulullah, sehingga Allah para malaikatnya ya mensolawati Nabi. Orang beriman juga sama seperti itu. Nah, kalau kita udah sepakat seperti itu, ya kita akan diberikan rahmat oleh Allah. Ya, iri yang membawa rahmat dari Allah dengan kalimat Al-Quran. Sesungguhnya iri itu akan membawa satu ke apa kemaksiatan segala macam, ya kecuali iri yang diridhoi dan dirahmati Allah. Surat 12 ayat 53 bacain Pi. 12:53 Dok. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Surat Yusuf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Ya, terus
Ya, mulailah kita menggali perumpamaan Al-Quran, terutama yaitu bagaimana cara kita menggali yang namanya kode genetik. Ya, Allah telah menciptakan setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Jadi kode genetik. Allah udah bilang nih, ya, bahwa fingerprint itu karena jari jemari disusun sempurna, jadikan fingerprint. Ya, jadi oleh karena itu, kembali lagi mulailah kita mengingat Allah itu dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasulullah SAW. Ya, dari semua ini kita akan memperoleh perumpamaan-perumpamaan yang insya Allah kita bisa buka seperti Rasulullah membukanya. Ya, terus, ya, mulailah kita menggali yang namanya mata ketiga, indera keenam, ya, sehingga kita bisa membuka semuanya itu. Ya, kenapa kita tidak berhasil membuka itu? Karena kemampuan kita terus menurun, umur yang semakin tua, ya, jasad yang tidak pernah dilatih dengan kalimat Al-Quran, penilaian manusia yang selalu salah, penuh kebohongan, penuh kebatilan, penuh dugaan, kehilangan arah mengenai jati diri yang sebenarnya. Mulailah melatih dengan kalimat Al-Quran, sehingga kita jalan ke depan itu, yaitu dengan cahaya dan rahmatnya Allah. Surat 57 ayat 28. Ya, terus ingat sekali lagi, jadilah umat muslim yang kreatif, ya, karena kita ini udah dikasih ditundukkan semua nih, ya, dari hasil ditundukkan semua untuk menservis manusia yang ada di dunia ini yang pada waktu Nabi Adam diturunkan, ilmunya semua itu udah ada di Al-Quran. Ya, surah 41 ayat 53 kita bisa lihat ilmunya Al-Quran itu. Ya, ilmunya Allah surah 7 ayat 52. Gampang sekali kita. Ya, terus, ya, jangan menjadi pengikut Yahudi. Karena kalau kita ngikutin pendapat Yahudi ataupun yang bukan berfilosofi dengan Al-Quran, pasti akan terjadi kerusakan di alam beserta isinya. Ya, seandainya kebenaran memiliki keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, semua yang ada di dalam. Dan setelah itu kita dilepasin sama Allah nih, nggak akan masuk surga gitu. Hmm. Tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari sisaan Allah apabila kita mengikuti mereka. Bayangin ilmunya Allah dilecehkan. Ya, kita cuma buka aja kok perumpamaannya. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum kau mengikuti agama mereka. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ya, jadi apa? Hasil bumi kita diambil, sementara kita masuk neraka. Yahudi masih dapat dunianya. Kita nggak dapat dua-duanya. Rugi, ya rugi kita sama sekali. Ya, terus ingat, Al-Quran itu ilmu dari Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya, ilmunya tidak bisa dilukiskan dengan lapan lautan. Ilmunya tidak bisa diterima amanatnya untuk dijalankan oleh alam ini. Badan alam diciptakan lebih dahulu, dihancurkan belakangan, diciptakan lebih rumit. Tidakkah memantik pikiran untuk bertanya, adakah sesuatu pesan mahal luar biasa dari semua itu? Satu ayat diterjemahkan dan direnungkan dengan teliti menghasilkan hadiah Nobel. Bagaimana kalau semua ayat? Bagaimana kalau digabungkan antara satu ayat dengan ayat atau dua ayat lainnya? Penajian kreatif yang harus diolah untuk menghasilkan banyak ide luar biasa. Gampang untuk direnungkan. Gampang untuk dibikin menjadi cerita yang jelas dan sempurna. Gampang direnungkan untuk menjawab semua permasalahan di alam dan isinya. Seharusnya umat muslim sendiri harus sangat kreatif. Seperti telah dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabat. Marilah sekali lagi umat muslim untuk dapat menggali makna luar biasa tersebut. Sehingga tercatat dengan tinta emas sebagai pembukti kebenaran mutlak Al-Quran. Menjadi contoh generasi setelahnya. Sehingga dikenang dan menjadi jalinan tali silaturahim yang tidak terputus. Ya Allah kabulkan, bangkitkanlah umat muslim yang telah terlena
menjadi mandiri dengan filosofi Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hadirin sekalian, mungkin diperkenankan jika ingin berdiskusi, bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Udah ngerti semua, alhamdulillah kalau udah ngerti semua. Belum. Ya belum main simulasi lah. Ya, main simulasi. Semuanya kalau main simulasi ada semua jawabannya di Al-Quran kok. Yakin. Ya, karena yakin apa? Karena saya udah jalanin kok. Udah, silakan. Assalamualaikum dok, penanya dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, maaf dok, ini kan sekarang nih banyak orang terjerat pinjol dok ya. Terus lubang di mana-mana. Terus kayaknya pemerintah itu kayaknya, mohon maaf dok, nggak bisa bertindak apa-apa gitu. Sampai pernah ada kejadian kan, guru yang minjem uang 500.000, terus mesti bayar berapa ratus juta gitu. Akhirnya bunuh diri sekeluarga itu dok. Tapi kayaknya pemerintah diem aja dok. Gimana dok ya? Itu kan bisnis riba dok, bisnis Yahudi. Tapi kayaknya nggak bisa bertindak apa-apa pemerintah kita dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum dok. Yang salah pemerintah atau umat Islam yang ada di sekitarnya? Semua dok ya. Nah iya, jangan salahkan pemerintah. Kenapa umat Islam yang ada di sekitar situ enggak mencatat? Ya, kan kita katanya mau merasakan ini apa penderitaan orang-orang yang susah, nggak ada kerjaan segala macam. Kenapa kita nggak mau? Tujuan kita Mohon, apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa? Takwa kan? Nah, untuk sholat apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, surah 29 ayat 45, untuk mencegah keji dan munkar. Kenapa kita enggak terbuka matanya? Makanya saya bilang data umat muslim atau orang-orang sekitarnya bukan muslim pun ya yang kira-kira kekurangan ya kita patungan untuk menyelesaikan itu. Pemerintah udah acuh beba aja kok. Kok umat muslim nggak bergerak? Katanya umat muslim itu rahmat bagi seluruh alam. Tapi kalau kita nggak tahu gimana dok, secara sembunyi-sembunyi dia pinjam dengan pinjolnya itu dok? nah Data, iya betul. Dok. data, Kan kita nggak tahu. data. Karena gaya hidup mungkin dok. Misalnya Jadi dia dia nggak misalnya dia nggak kerja, data, bantu. Apa yang saya bisa bantu? Ya, nah kalau dia untuk ngikutin gaya hidup mah bukan urusan kita itu mah. Ya, Itu tapi nggak kalau dijamin oleh Allah ya dok, itu gaya hidup ya dok. enggak itu mah nggak dijamin. Ya, yang dijamin Allah itu sesuai kebutuhannya. Kan udah dibilang. Surat 41 ayat 10 baca. Allah telah menghitung sempurna kebutuhan umatnya, kebutuhan hambanya. Surat Fusilat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi. Dan Allah tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Nah, Shadaqallahul azim. udah dihitung sempurna tuh, memadai. Ya, terus caranya apa? Udah dikasih tahu, yaitu surah 11 ayat 6. Allah tahu tempat nyimpannya dan bagaimana mendistribusikan. Surah 11 ayat 6 baca dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada
dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Shadaqallahul azim. Hmm. Caranya bagaimana distribusikannya? Lebih baik daripada yang dikumpulkan. Lebih baik yang berlebih itu disedekahkan. Al-Baqarah 219. Baca. Al-Baqarah 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Sadaqallahul azim. Kelebihan ini mendingan diinfakkan daripada dikumpulin. Ya, surah 43 ayat 32 baca deh. 4332. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zukhruf 4342. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4332. Maaf dok. 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim. Yang kita cari dikumpulin kan? Udah gitu Ya, dihitung-hitung ya dok. hitung-hitung lagi. Tuh Kumpulin gerakan Al-Zaman. seperlunya aja lah. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Udah korupsi 400 miliar. Woi gila, kayak batu bata disusun tuh di depan rumah. Buat apa? Coba gayanya si Pitung gitu ya. Iya. Perampok Dok. bagi-bagi ya dok. Ya, tapi nggak boleh begitu. Tetap nggak boleh ya dok. Kan niatnya baik dok. Pitung. Ada begitu. Ya, Pitung kenapa company Bu ya? Pitung kenapa Iya company? benar. Sekarang nggak ada company Bu sekarang. Anggap aja yang korupsi itu company, kenapa enggak? Sekarang Dok itu pejabat pajak mereka nggak bayar pajak. Terus mobilnya nggak bayar pajak juga. Tapi kita rakyat ini disuruh bayar pajak, pajak naik gitu Dok. Itu sesuai dengan hukum Islam apa bagaimana Dok ya? Kalau gitu Dok, pajak gitu Dok. kan udah dibilang di Al-Quran. Kalau dia hanya menyuruh orang, dirinya sendiri enggak, itu sangat dibenci Allah. Surat 61 ayat 2 sampai 3 baca. Surat 61 As-Saff 1 sampai Ayat 2 3. sampai 3. 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat, kalau pajak ini dijalankan, ya apalagi ditingkatkan, ya ekonomi akan tambah bangkrut nggak? Bangkrut. Daya beli masyarakat nggak ada. Sekolah makin tambah naik, daya beli masyarakat nggak ada. Akan terjadi, lihat aja nanti 5 tahun ke depan. Orang yang tidur di emper-emper tuh makin tambah banyak. Orang peminta-peminta akan menjadi tambah banyak. Apakah itu tipe pemimpin yang mensyaratkan rakyatnya Bukan yang Dok. harus didukung? Salah sendiri. Janji manis bagus Dok. Ya itu. Ya. Ya. Jadi ya seperti itu. Lihat aja nanti 5 tahun ke depan. Pajak naik ya. Lihat aja nanti. Perusahaan pada bangkrut. Orang nggak banyak sekolah. Orang nggak bisa nyewa rumah. Banyak yang tidur di emper-emper nanti. Ya banyak kejahatan segala macam. Lihat aja nih. Ntar Nanti. warteg juga pakai pajak ya dok? Ya, iya. Aneh-aneh aja. Ya. Malu lah pemerintah jadi tukang palak semua. Ya kan? Padahal sumber bumi banyak. Tiru tuh Monaco. Tiru tuh Arab Saudi. Nggak ada pajak. Ya, nggak ada pajak. Pemerintahnya doan duit.
Ya, kurang lebih gitu ya, Gus. Jadi mulailah kita data, ya, data, ya, kita ikut berpartisipasi, kita nasehatin. Tadi kan udah tahu caranya menasehatin segala macam. Jangan ngikutin gaya hidup, ya. Misalnya dia punya anak kecil, ya. Gaya hidupnya apa? Misalnya beli susu bubuk. Susu bubuk ini ya, satu kaleng itu bisa 300-400 ribu. Mendingan dia beli telur aja. Oh, Ya, iya dok. beli telur segala macam 400 ribu itu kalau beli telur, waduh sebesar apa tuh pertanyaannya? Dari telur ditambah makanan lain untuk anak-anak, kira-kira gizinya bagusan mana daripada susu bubuk? Telur dan Telur. itu makanan lain. Nah, ya akhirnya apa? Ya nggak bisa lah orang membutuhkan kehidupannya. Ya, kan udah dibilang mensusi itu sampai 2 tahun. Al-Baqarah 233. Baca deh. Al-Baqarah 233. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 223. 33. Eh, 233 apa 233, Dok? 33. 233. Oh, 233. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. 2 tahun kan? Iya dok. Oke, kita sesuaikan dengan kemajuan ilmu nih. Misalnya Gratos ya dok ya. umur 3 bulan harus kasih makanan tambahan. Ya udah makan tambahannya telur apa yang murah-murah aja. Jangan susu bubuk. Yang Nggak mahal pengaruh sama sama bisulan dok kalau banyak telur masih bayi, itu masih kan kecil. orang nakut-nakutin aja bisulan segala macem. Kan orang Ya, dulu bilang gitu, nanti banyak makan telur bisulan gitu. itu yang salah. Enggak, bisulan tuh udah ada teori polikel lambut namanya polikulitis. Ya, infeksi segala macem. Ya, bukan itu. Ya, nah jadi udahlah kalau kita niatnya baik ya, mulai kita perbaiki diri. Yang selama ini kita hanya puasa, haus dan lapar ya, nggak sampai tujuan terakhir yaitu takwa. Mulai kita sekarang ini kita tingkatkan menuju takwa. Ya, takwa itu ya harus menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, mulai kita sensitif terhadap penderitaan orang. Ya, itu untuk diri kita sendiri kok. Ya, in asantum yang fusikum in asantum pala. Kita memberi untuk diri kita sendiri. Kamu belum berbuat kebajikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Surat 3 ayat 92 baca. Surat Al-Imran ayat berapa dok? Nggak kedengeran? 92. 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu. Sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Ya, jadi selama ini kalau kita ikut ayat itu, kita belum berbuat kebajikan ya. Setuju nggak, Pi? Iya, setuju dong. Dok, mau nanya dok, boleh nggak dok? Harta yang Kenapa, Gus? Mau tanya apa, Gus? Ini dok, ada orang curhat dok semalam dok. Dia itu selalu bantu orang tuanya sampai dia jual mobil, terus nggak punya tabungan. Terus anak istrinya itu sampai ini dok nanya istrinya itu, Pak, kok nggak punya tabungan sih buat anak-anak kita ya? Malah ngasih ke orang tua terus ya. Tapi masih akur sih dok, sama itu masih akur. Cuman yang curhat itu sedih juga, gimana ya katanya. Saya ini sayang sama orang tua tapi gitu apa? Orang tua selalu minta-minta tapi sama dia dikasih terus dok gitu.
Gimana dok ya itu dok? Ya, ya Memberikan yang terbaik. kalau penghasilannya pas-pasan, ya jangan semuanya dikasih dibagi. Ya ada kita pengabdian terhadap orang tua, ya untuk menggapai pahala akhiratnya. Ada kita juga pengabdian untuk keluarga, ya. Kalau orang tuanya ngikuti gaya hidup segala macam, pusing lah kita, Gitu. ya kan? Misalnya beli baju yang mewah-mewah, pusing lah kepala kita, Pusing kepala Barbie. ya harus dinasihatin, ya harus dinasihatin itu. Ya, nah nanti dari hasil misalnya ada orang seperti itu, seharusnya antara suami sama istrinya berunding untuk kebutuhan keluarga berapa, untuk kebutuhan orang tua berapa, ya. Nah ini kan cukup bijaksana itu, ya. Iya. Jadi begitu caranya, ya. Katanya ada bilang katanya harta anak itu harta harta bapaknya dok ya? Bagaimana dok? Ada yang Orang tua. Harta terus kalau harta yang dicari adalah harta bapaknya gitu atau orang tuanya, ya. ya, Ya, apalah terserahlah istilahnya apa, ya kan kita udah berkeluarga kecuali kalau kita nggak berkeluarga, ya boleh seperti itu. Kalau kita berkeluarga kita ya bijaksana lah, ya bagaimana caranya semuanya ini berjalan baik, ya jangan mentang-mentang ada hadis begitu langsung ini diambil semua, ya bukan begitu. Tapi kan harus di sini kan orang tuanya juga harus berbijaksana juga, Dok. Gak Iya, semena-mena. makanya dinasihatin dengan Al-Quran. ada dok suratnya dok biar saya bilangin dok. Maaf dok. Kenapa? Suratnya dok biar dibilangin dok. Bagus dok. Surat 6 ayat 69 kan, mereka Iya, iya. coba CNP surat 6 Surat ayat 6 69, surat 6 Al-An'am. ayat 70. Jadi yang mana, Dok? Ya Surat 69 sampai oh, 70. oh 66970. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. 70-nya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, dan jika dia hendak menembus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Shadaqallahul azim. Ya jadi ingatin dengan Al-Quran, ya kan orang udah bilang nih surat 28 ayat 77, carilah pada akhiratmu dengan apa yang aku berikan kepadamu, jangan lupakan duniamu juga, berbuat baik pada orang, ya coba cek Dua- 28 ayat berapa, Dok? 77. 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Ya pada waktu itu sahabat Rasulullah dalam perang Hunain atau perang apa tuh ya, perlu biaya besar. Dikumpulin para sahabatnya, terus ditanya, siapa yang mau nyumbang nih untuk beri alat perbekalan untuk perang? Umar bin Khattab bilang, saya setengah dari seluruh penghasilan saya. Salman Al-Farisi sepertiga. Ya, kemudian Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar? Saya seluruhnya. Untuk keluargamu bagaimana? Allah dan Rasulnya. Ya, jangan bikin statement begini Abu Bakar, terus kita ikutin. Abu Bakar itu orang yang ahli dalam berdagang. Nggak ada masalah dia. Jangan-jangan kita nggak ada keahlian segala macam 100%. Nanti dulu. Kita harus hitung-hitung. Mendingan kita ikutin gaya Umar atau gaya
Salman Al-Farisi sepertiga. Sepertiga untuk kehidupan berusaha, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk sedekah. Ya, karena kita bersedekah nggak langsung di kontan langsung timbul 10 atau 700. Ada fase-fase. Dalam menuju fase-fase itu, kalau nggak kita hati-hati, kita nggak kuat nanti. Takutnya bahaya, kita malah terjerumus. Ya, kita lihat dulu kebutuhannya segala macam apa yang bisa kita bantu. Ya, jadi kita bantu itu juga selain itu mereka juga nggak boleh tergantung sama kita. Kalau tergantung sama kita melulu, jadi beban kita nanti. Ya, begitu kita nggak kasih, ngamuk dia. Iya. Ya, bukan begitu cara bantu orang. Membantu apa yang bisa kita bantu. Kira-kira berapa lama? Timbulin ide kreatif dia. Sehingga nggak jadi beban kita. Ya, kurang lebih gitu cara ngaturnya, Gus. Iya dok, makasih dok. Ya, Boleh nanya, Dok? oh, boleh silakan Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya menggarisbawahi Waalaikumsalam. tadi pernyataan Dr. Ahmad Kurnia bahwa memilih pemimpin. Bagaimana Anda memilih pemimpin? Sehingga ke depan, berdasarkan hati nurani kita, ya waktu pemilu yang lalu misalnya, sudah memilih pemimpin sesuai dengan apa yang kita yakinkan. Tetapi kan ternyata pilihan kita tidak menang, ya, tidak terpilih. Walaupun menurut data yang muncul di media sosial bahwa sebenarnya pilihan itu angkanya tinggi, tapi pada kenyataannya tidak menang. Nah, itu apakah Allah punya maksud lain di balik semua itu? Begitu, Dok. Terima kasih. Kalau saya Assalamualaikum lihat, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat ya, mungkin ya dari pemilihan pemimpin yang kita dicurangin ini, mungkin kalau kita tahu bahwa yang apa yang terjadi ini bagi kita, menurut kita pemimpin yang kita nggak pilih itu, nggak terpilih itu, artinya kita rugi belum tahu. Ya, yang terpilih nih, yang sekarang ini nih, yang curang misalnya segala macam, ya silakan aja. Mungkin ya dengan pemimpin yang sekarang ini yang kita pilih, yang tidak sesuai dengan ide kita, ya mungkin untuk menjadi pemersatu umat muslim kita nggak tahu, Ya, ya. ya. Nah, kita dengan orang banyak menderita, ya akibat pemimpin yang sekarang misalnya, ya banyak orang kelaparan, mungkin akan jadi ladang pahala untuk kita, ya kalau kita tahu mensiasatinya, ya. Makanya Allah bilang di dalam peperangan perang Uhud kalah, ya jangan kamu lihat kalahnya itu. Tapi dari kalahnya itu kata Allah, disitulah banyak pejuang-pejuang yang syahid, yang lagi menunggu di sorga. Dan itu dijelaskan surat 3 ayat 140, baca deh. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita juga supaya kita jangan mengkhianati Al-Quran. Jangan mengkhianati pemimpin yang benar, yaitu Rasulullah pada saat itu. Ya, coba baca deh, surat 3 ayat 140, baca. Surat Al-Imran 140. 40. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebagian kamu jadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Shadaqallahul azim. Jadi mungkin kita untuk bersatu. Mungkin kita kembali lagi pada Al-Quran dengan mengkaji kalimat Al-Quran untuk persiapan 5 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan. Ya, supaya nggak terulang lagi. Artinya kita tidak menyesal dengan pemimpin yang saat ini ya dok. Kita harus melihat hikmahnya dari situ ya dok. Ya harus dilihat hikmahnya dari situ. Ya udahlah. Cuman dari situ tuh nanti banyak persoalan umat muslim yang seharusnya umat muslim bersatu untuk menyelesaikan itu supaya jadi gudang pahala gitu.
Iya, iya. Ya, Jadi kita mesti tinjau dari sisi lain ya, dokter. tinjau dari sisi lain. Iya, Kan mesti. udah dibilang tuh, kamu hanya melihat yang terlihat. Makna yang dari terlihat itu kamu nggak tahu. Surat 30 ayat 7. Bacain deh. 30 ayat 7 surat Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Shadaqallahul azim. Kita hanya melihat kan, Iya. oh kita dicurangin ini, udah. Biarin aja itu urusan dia sama Allah. Ya, urusan beban dia nanti di akhirat. Urusan Tapi beban dia kewajiban, nanti. ya, kewajiban umat Islam sendiri seperti apa itu? Kadang Kewajiban seperti umat ulang. Islam memberi nasihat. Ya, itu dia. Nah, kalau misalnya Memberi nasihat. dan memberi contoh. Ya, Ya, kalau misalnya nasihat dan beri contoh nggak mau, ya udah tinggalin aja. Kan udah ya. dibilang. Nanti nanti kamu akan merasakan. Ucapan aja selamat aja, goodbye. Surah 43 ayat 89 baca deh. 43 89. 89 Az-Zukhruf 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zukhruf 89. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah salam, selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Shadaqallahul azim. Ya kalau nggak mau dinasihat, udah ucapin aja salam selamat tinggal. Nanti lihat aja. Kita lihat aja nanti. Yang jelas kalau Ya, terjadi ini perpecahan, ya karena pemimpin yang sekarang tanggung jawab dunia dan akhirat. So, Ya, jadi, kalau kita lihat di YouTube nih, karena terjadi perampokan aset-aset rakyat ini, ya, Banten aja ribuan mau triliun, bla 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 bla. Banten aja mau memisahkan diri, Rempang Mhm, mau memisahkan diri, mhm. semua mau memisahkan diri nih. Ya, lihat aja kalau itu kejadian di 2030 sesuai ramalan presiden sekarang sendiri dan dia turut berperan untuk memisahkan apa bangsa Indonesia ini ya silakan aja. Mhm. Tanggung jawab di hadapan Allah. Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Nanya memberi nasihat ya. ya, kita berarti mensyukuri kalau ada ulama-ulama punya keberanian untuk menyampaikan hal-hal yang memang pantas untuk disampaikan. Nah, itu Ya kita iya, acungkan jempol. Betul, Pak Ustaz. ya. Nah ini Jadi tugas. bukan ulama yang justru berpihak ya terus ikut dalam hal yang tidak baiknya itu. Oh nggak Gitu, Pak boleh, Ustaz. Ya, nggak boleh. Kalau kita berpihak berarti kita udah dicabut tuh rahmatnya dari Allah. hmm. Ya, iya Pak Ustaz. tetap kita memberikan contoh aja umat Islam bisa menyelesaikan ini segala macam. Ya udah, Ya. ya. Coba bayangkan ya kalau umat Muslim ini semua berpuasa, sepakat untuk ngasih 10.000 aja dari makanan paginya sama makanan siangnya. Deh. Ya, sepakat itu semua, nggak ada yang kelaparan dari puasa aja. Mhm. Ya, apalagi ditambah puasa nanti hari Senin sama Kamis, puasa Yaumil Bid, ya, nggak ada yang kelaparan. Percaya Tinggal deh. cara mengelolanya barangkali Pak Ustaz. Mengelolanya Siapa itu kalau mau siapa Ya, pusing, orang betul itu Mbak dong? Evi. Betul bukan Mbak kalau Evi. kalau pusing ya kita mau enaknya tuh per RT. Jadi Pur kita bisa RT. lihat jelas, Mhm. ya, kita bisa lihat jelas. Atau per keluarga, per RT udah selesai per keluarga, keluarga kita segala macam. Kalau kita serahin nama seseorang misalnya per lurah, udah makin Korupsi lagi ntar dok. sumir lagi tuh, kan nggak jelas nanti. Itu yang jelas aja per RT di data, ya. Mhm. Nah, sekolah siapa, yang ini berapa, ya kita sepakat itu nggak ada yang kelaparan. Percaya deh sama saya. Kalau kita aktif, itu kan untuk diri kita sendiri. Ya, per RT, paling satu RT berapa sih? Pi? Saya satu RT 44 kakak dok. Nah, 44 kakak kan itu bisa terlihat itu. Masjid, misalnya satu RT, satu masjid, oh gampang lagi tuh. Ya, gampang.
Kalau kita mau, ya Yang ingat, mungkin sudah ada yang melakukan Pak Ustadz ya untuk enggak, di ya antara ya yang belum ya yang belum mulailah. belum Ya ya. kayak Masjid Jagokarsa tuh bisa ngasih makan 3.500 orang. Mhm. Nggak perlu dana triliunan sampai ngutang dan triliunannya ngapain? Kalau pemimpin sampai nyari begitu aja sampai ngutang mah bodoh kali kita. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Ya, orang masjid aja bisa. Masa pemimpin gak bisa menyelesaikan itu? Seharusnya malu pemimpin sama orang masjid Jagokarsa itu. Ya, oke ada lagi. Makasih Pak Ustadz. Ya, ada lagi. Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia menyinggung pemimpin tadi, itu gimana dok dikaitkan dengan surat Muhammad, surat 47 ayat 22, 23. Itu kan yang mengadakan kerusakan di bumi itu kan termasuk di kutu Allah. Itu jadi bagaimana dok kaitannya dengan surat Muhammad tadi? Kok malah pemimpin sekarang malah menjadi-jadi gitu loh. Allah belum menganalkan hatinya gitu loh. Gimana dok itu dok? Padahal kan di surat 23 ayat 23 itu kan dibuat tuli dan apa dibutakan penglihatannya. Itu kiasan apa gimana dok? Kalau menurut dokter saya jadi mohon penjelasan masalah itu dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat di ayat lain, Bu. Ya, Yaitu surat 28 ayat 4. Bacain dah, Bu. Surat 28 Al-Qasas ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Karena kita lihat pemimpin sekarang dalam menyelesaikan masalah ini mengadu domba enggak? Mm. Ya. Yang kedua, 48 tadi berapa, Pi? Ayat 28 28 41 baca, Pi. 28 41 ya, Dok. Hmm. Ya, Al-Qasas ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Shadaqallahul azim. Karena pemimpin kita membawa ke neraka enggak? Ya, Kenapa cara membawa ke nerakanya apa? Membikin sengsara orang. Membikin banyak. sengsara pejabat. Menyuburkan para pejabat. Para penguasa. Itu kan membawa ke neraka semua. Ya kan? Iya. Surat 6 ayat 123 baca. 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Shadaqallahul azim. Karena pemimpin sekarang penipu semua enggak? Doyan duit. Penipu kan? Iya. Nah, nggak ada memihak rakyat kan? Iya. Ya. Akibatnya apa nanti? Musibah. Surat 17 ayat 16 baca. 17 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah hendak membinasakan suatu negeri, maka Allah perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Shadaqallahul azim. Pejabat-pejabatnya ingin supaya kita dibinasakan oleh Allah kan? Iya.
Melanggar perintah Allah semua kan? Ya, ya. Sekarang persiapan kita apa nih? Supaya kita terhindar dari ajab dari Allah yang maha luar biasa. Mulailah kita menjadi penjalan kalimat Allah supaya nggak terjadi kezaliman di sisi kita. Yaitu apa? Yang tadi, akibat kelaparan itu mau nggak kita bersedekah? Mau nggak menyelesaikan masalah? Mau nggak kita memberi nasihat? Sehingga kita akan terhindar. Insya Allah. Ya, itu aja. Jangan jadi ladang pahala kita. Ya, jadi semua yang dikasih Allah itu adalah terbaik. Pemimpin sekarang nggak beres, ya kita siasati aja yang paling baik. Itu jadi gudang apa ladang amal ibadah kita udah selesai. Ya, sampai nanti Allah ngambil keputusan untuk menghancurkan pemimpin ini seperti Firaun, seperti Raja Namrud. Itu aja. Itu aja harapan kita. Ya, dan banyak itu kejadian seperti itu. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, Pak Ustadz. Ya, terima Jadi, kasih dokter. Terima kasih Dokter Ahmad siapa Kurnia. siapa tadi Bu Wiwi? Udah puas Bu Wiwi seperti itu? Ya dokter, karena saya aduh, berusaha belajar tapi aduh sering lupa terus. Ya nggak apa-apa Mohon, lah. mohon doanya Hmm, dokter, mudah-mudahan bisa Ya, belajar dengan lebih baik. ya sama lah. Saya juga sering lupa, sering suka males. Ya, tapi saya lawan itu semua. Ya, saya berusaha. Apalagi saya udah diperingatin sama Allah sakit jantung, Bu. Ya, saya bakal dipanggil sama Allah. Ya, kalau saya nggak mempersiapkan, tuh rugi saya hidup ini. Ya, Ya dok, terima kasih. Mohon maaf lahir batin dok. Pak. Soalnya dok yang korupsi itu kan kroni-kroninya semua. Hari ini Ya, bilang ikut, hari ini enggak. Jadi ya, susah. biarin aja. Nggak usah dipikirin. Yang penting kita nggak ikut terlibat. Ya, EGP ya, Rasulullah, Dok. Rasulullah itu seperti itu. Bahkan Rasulullah itu diancam mau dibunuh. Terpaksa dia ngungsi dulu. Ngungsi ke Madinah yang ada yang menjaminan. Ya, Rasulullah berhasil. Tapi keluarga Rasulullah mau hijrah. Ya, Hussein nggak berhasil. Dikhianati, dibunuh. Ya nggak apa-apa. Ya, jalanin aja. Ya, Kalau satu ditarik semua kena. Jadi apa ditarik apa kena. ya misalnya yang pejabat ini ditarik, yang ini ngebuka, semua kena. Jadi ditutup. Kalau dia berani, dia harus tegas, Bu. Ya, dulu di apa di Kolombia apa di mana tuh ya, atau di Afrika pejabatnya korupsi. Begitu ada yang naik, dia beresin tuh semua korupsi, melawan kelompok mafia. Ini apa negaranya makmur kan? Ya, Afrika yang tadinya negeri ini, oh jadi bagus. Afrika yang mana tuh saya lupa. Ya, nah mulai gampang aja itu nyesain. Jangankan dari hasil bumi, dari hasil umat muslim aja selesai. Oh kita mau, ya selesai itu semua. Ya cuman kan kita enggak jalannya separuh-separuh. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Hmm? Silakan aja nggak apa-apa. Dok, ini saya mau tanya dok ya. Kalau misalnya untuk menghilangkan nyeri itu dok ya, mau dianjurkan apa blok saraf itu gimana dok menurut saya? Nanti malah bukannya hilang sakitnya malah lumpuh lah segala macam. Dalam mengambil keputusan itu Bu ada Bu syaratnya. Pertimbangkan antara mudarat dan manfaatnya. Tadi Al-Baqarah 219.
dari mudarat dan manfaatnya itu sesuai kesanggupan kita nggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabar maka sabar. Nah, jadi dalam hal itu kita diskusi sama dokternya. Ya, dok, bagaimana yang terbaik? Gimana ini? Tolong pertimbangkan, dokter jangan ngambil keputusan ini. Mohon dari pengalaman-pengalaman dokter itu, analisa terhadap diri saya ini bagaimana. Jadi kita tahu, misalnya nih, ya kayak saya, ya disuruh CAT nih setiap tahun, saya nolak. Data dari Anda itu sebagai ahli kardiologi intervensi, datanya apa yang Anda bisa olah? Ya, apakah itu saya layak harus setiap tahun atau 2 tahun sekali saya harus di-CAT? Tangan saya itu berharga itu. Saya bilang. Tangan kanan saya untuk operasi orang, untuk cari rezeki untuk keluarga saya, untuk bantu orang juga. Ya, nah dari pertimbangan itu saya minta jawab secara jujur. Jangan ngikuti protokoler, saya nggak suka. Jangan ngikuti SOP, saya tidak suka. Ya, dari situ Bu Mespi tanya, ya sama, saya ngajarin anak didik juga saya nggak mau ngikutin protokoler, ya, karena tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah apa nih? Protokoler, gila bang, protokoler yang kita ikutin, ya, kita harus ada spesifik, ya, yang kira-kira kita ini menghasilkan suatu tradisi yang mudah, murah, rahmat bagi seluruh alam. Itu dan tradisi yang harus kita bangkitkan. Ya, sehingga kita istimewa di hadapan Allah, insya Allah. Ya, makanya setiap presentasi, yang ngajuin presentasi, saya tanya, apa data Anda? Bahwa Anda itu telah sesuai kesanggupan pasiennya, sesuai kesanggupan Anda. Atau Anda maksakan teknik itu untuk, maaf sekali lagi, untuk dapat PT untuk Anda, untuk dapat komisi dari obat. Yang jauhnya harus secara jujur kita analisa. Ya, kalau dari analisa jujur gitu kan enak semuanya. Ya, orang enggak nih. Oh, ada kemajuan ini ikut, pakai obat mahal ikut, yang harganya 100-200 juta ikut. Emangnya kita objek apa? Ya. Nah, jadi tanya, minta minta ini diskusi secara baik. Ya, insya Allah akan jadi suatu penelitian yang ilmiah yang bagus. Ya, Bu Mespi ya. Waktu itu saya melakukan itu, ada pasien saya kena kanker payudara udah nyebar ke tulang-tulang. Terus udah gitu dia miring ke kiri, patah nih iganya. Miring ke kanan, patah iganya, tambah sakit. Ya, terus udah gitu, ya udah, kira-kira bagaimana yang terbaik untuk hindarin dia sakit? Dikasih obat sakit udah nggak mempan. Menurut step ladder udah nggak mempan. Ya udah terpaksa anestesi blok. Jadi dibikin dia seperti putri tidur. Sampai dia menuju matinya tidur melulu. Hmm. Ya, tidur mulu. Kebetulan waktu saya 1 hari sebelum meninggal, saya baca tuh pesan kematian dari wajahnya dia. Saya bilang, saya panggil keluarganya, tolong ditungguin ya. Kayaknya nggak sampai besok nih orang. Istri Anda nggak sampai besok nih. Saya bilang, betul aja, Bu. Tolong dimurotalin ya. Saya bilang, udah, dimurotalin. Mudah-mudahan selamat. Ya, Ya, kurang makasih lebih dok. gitu ya, Bu Mespi ya. Setuju Nyambung dok, apa? nyambung. Di Yang dalam, saya bukan dokter, saya orang kesehatan masyarakat. Di dalam etika kedokteran kan mestinya ada dok, bahwa kalau orang ditemukan orang yang sakit, kemudian dokter kan mesti menyampaikan bahwa kondisi penyakitnya seperti ini, pengobatannya seperti ini, harganya kalau yang
dengan apa yang bagus seperti ini, walaupun hasilnya akan sama, tetapi mungkin obat-obatnya yang kualitasnya lebih tinggi, bla 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 gitu. Tetapi kan itu disampaikan kepada pasien, tinggal pilihan dari pasien mau memilih yang mana. Itu kan etikanya barangkali mungkin seperti itu. Atau barangkali yang kalau tadi dokter katakan ada dokter-dokter yang memang secara sengaja, apa itu tidak melanggar etis dari bidang kedokteran. Yang Gitu dok, yang gimana? yang tahu etis atau enggaknya kan diri kita sendiri. Tapi kan Dia harus jujur ngomongnya. ya berarti mereka melanggar etika dan itu kan tentu selain terhadap sesama manusianya dia juga punya kesalahan, tentu terhadap penciptanya juga dia ada dosanya dong dok ya. Iya, itu silakan aja menurut dia. Ya, nah makanya untuk supaya terhindar itu semua, mulai kita membaca Al-Quran dan ngertiin. Sehingga kita akan direm, terutama dalam mengobati obat mahal. Ya, apalagi sekarang misalnya BPJS nih. Kita bikin ide supaya dia ngeluarin duit karena BPJS nunggunya lama. Ah, itu udah salah, nggak betul tuh. Ya, udah nggak bener tuh. Cara dapat duit dengan cara apa membiarkan orang sengsara. Ya, ada lagi kurang lebih gitu ya Bu Epi ya. Ya dok. Terus perancangan BPJS itu mempertimbangkan hal yang tadi disampaikan nggak dok? Mesti kan demikian kan? Mungkin udah dipertimbangkan, tapi ada orang-orang yang berusaha menyelewengkan ini. Oke. Jadi oknum. Oknum itu. Oke. Baiklah. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Ya. Nah, itu jadi harus semuanya jelas. Makanya diperlukan itu kita sebagai muslim itu jujur. Dan itu dijelaskan surat 33 ayat 70 71. Baca Dapi. Fi, Doni, Atfa. Bacain Pak. 33 70 71. 33 Al-Azab dong. Iya, ayat 70 71. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Ayat mengampuni 70 dari 70 dari 70. Itu 71. 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Nah, jadi kita harus bicara yang benar nih, yang jujur. Ya, nggak boleh. Yang jujur itu, yang nggak dipengaruhi oleh segala macam, itu adalah Al-Quran. Karena Allah nggak mau sogokan dari manusia, nggak mau Allah. Itu untuk diri kita sendiri. Ya, ya itu dijelas. Ya, insya Allah kita selamat. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita tutup aja. Setuju? Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam. Nah, saya mau nanya, itu kata kalau di rumah sakit Kristen, kalau orang lagi sekarat nggak boleh ditungguin, terus diputar lagu-lagu Kristen itu salat apa nyanyi-nyanyi, gimana itu kita menghadapinya? Kan kasihan jadi husnul khatimah. Waktu itu di RSCM Bu, ya itu ada yang namanya Presiden Islam Sedunia, yaitu siapa? Saprudin. Ya. Dia dirawat di ICU, kebetulan ya ada peserta didik residennya yang hampir selesai anestesi, dia muterin lagu-lagu Kristen. Ya, akhirnya dia Saprudin itu dia berlinang air matanya. Terus kemudian ada keluarga yang jenguk. Jenguk diliatin kupingnya itu diisi lagu-lagu rohani. Oh, ngamuk keluarganya. Begitu ngamuk, ya diceritain ya yang
ngambil spesialis anestesinya langsung dikeluarin, Bu. Oh iya, syukurlah. Ya, langsung dikeluarin. Makanya saya bilang, ya, supaya terhindar dari itu, mohon keluarganya ini ikut nungguin satu orang aja. Katanya nggak boleh masuk. Boleh lah, satu orang mah. Oh boleh, syukurlah. Ya, Heeh. dulu neneknya istri saya Heeh. dirawat di satu rumah sakit, ya. Begitu istri saya ini jenguk, saya sekarang udah berubah agama jadi Kristen. Wah, marah istri saya. Iya dong. Ini apa? Oh, sadat lagi. Gak boleh begini. Siapa yang begini? Udah ditungguin terus sama istri saya. Syukurlah. Ya. Nah, jadi hati-hati. Ya, kalau mau aman, bagusnya sih ya di rumah sakit yang Muslim. Kalau mau Tapi aman, tadi dicipto tadi dok. ya Cipto kan Itu ini kasus kali ya. bukan gabung antara yang Muslim sama yang Kristen. Kebetulan dimanfaatin. Kalau rumah sakit Muslim kan nggak ada pegawai-pegawainya yang Kristen. Ya kan? Misalnya rumah sakit Islam memang ada yang Kristen. Enggak kan? Kalau mau aman ya Tapi gitu. Tapi bukan bisa kerjasama dengan perawat juga, Dok, atau ketua perawat ruangan di sana, Dok, biar tidak bisa masuk dia ke pasien yang Islam. Kadang-kadang melalui dokter. Malah. Ya, dokternya juga di rumah sakit Islam, ada yang dokter Kristen? Nggak ada. Iya, betul. Ya, Tapi kan keterbatasan rumah sakit Islam juga kan ada ya dok. Namun walaupun kalau rumah sakit yang Kristen mungkin ya, itu barangkali sudah jadi SOP mereka. Tetapi kalau di rumah sakit umum, itu kan tadi dokter sampaikan mereka langsung dipecat. Jadi itu sudah ada satu ketentuan bahwa tidak boleh kan hal itu dilakukan di rumah sakit umum. Kalau rumah sakit agama Kristen bla bla, monggo silakan. Apalagi rumah sakit Islam udah jelas kan gitu ya dok. Rumah Nah. sakit umum mestinya SOP-nya jelas, tidak boleh memberikan arahan atau ketika orang dalam sakaratul maut tidak sesuai dengan agama. Kan ada ustadz yang memang secara gilir atau secara periodik datang ke rumah sakit untuk memberikan pencerahan seperti itu kan ya dok? Ada. Semenjak itu kan waktu itu istri saya jadi ini yang ngasih seperti itu untuk supaya dalam sakaratul maut itu keluarganya yakin, dia sendiri yakin. Tapi itu di rumah sakit umum, rumah sakit agama lain atau rumah sakit gimana dong? Rumah sakit umum. Sakit umum. Wah, bagus tuh diberhentiin, bagus. Ya. Yang seenaknya aja dia. Ya Bu Yusra, betul. Iya sedih Uninan Raisa. Banyak serem. Makanya keluarganya tuh harus ini Bu, harus nungguin Bu. Ada yang mendampingi ya dok ya. Ingin satu orang aja yang ngerti. Satu orang boleh dok ya. Nah, ya yang ngerti. Kurang lebih gitu ya. Iya, makasih dok. Kita tutup ya. Terima kasih dok. Terima kasih Ustaz Rahmat. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Mbak Evi dok dan lain-lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat puasa, mudah-mudahan amal kita terima Allah. Terima kasih kepada narasumber dan peserta yang sudah hadir pada kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Izin ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia, Pak Ustadz. Dr. Atta juga Pak Ustadz tuh topinya udah bagus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.